Alam mengingat semua yang manusia lupakan. Setiap langkah, setiap kebijakan, setiap perubahan, setiap pohon yang ditebang, setiap tanah yang dialihfungsikan, semua meninggalkan sidik jari ekologis yang bisa membuka kunci kotak Pandora berisikan bencana. Bukan alam yang menyakiti kita, tapi kita yang menyakiti satu sama lain lewat alam. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong bantu kami Tuhan. Kak, udah hanyut kereta kita, Kak. Tengok. Akhir 2025, Asia Tenggara lagi-lagi tenggelam. Banjir dan longsor lintas negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, sampai Sri Lanka. Lebih dari 1.500 orang meninggal, ratusan masih hilang. Indonesia jadi epicentrum, sekitar 800 sampai 900 korban jiwa. Jutaan terdampak, ratusan ribu mengungsi. Di Aceh, gubernur menyebut banjir akibat siklon Senyar sebagai tsunami kedua, dengan 80% rumah di beberapa desa hancur. Di Thailand lebih dari 3,8 juta orang terdampak, dan Perdana Menteri sampai harus secara terbuka mengakui kegagalan respons pemerintah. Satu pertanyaan, 1000 jawaban. Kok bisa? Jawaban sebatas surface level akan selalu berkutat dengan perubahan musim. Curah hujan, kemiringan tanah, bla bla bla, yang kita semua pelajari sejak SD. Hal ini menjelaskan rantai sebab akibat saja, bukan intensitas impact-nya. Dalam literatur akademik, Mark Pelling dan Kathleen Deal pakai istilah disaster politics. Bencana itu bukan sekedar fenomena alam, tapi momen politik. Bisa dipakai untuk menguatkan kontrol negara, atau sebaliknya, buat tuntutan keadilan dan perubahan. Early warning tanpa early action akan membuat bencana jadi sebatas berita dan notifikasi. Korban jiwa jadi cuman angka, bukan lagi manusia yang punya nyawa dan kehidupan. Mereka nunjukin ada beberapa pola. Pertama, bencana sebagai tes legitimasi. Kalau misalnya negara respons secara cepat dan adil, legitimasi naik. Kalau kacau, marah publik meledak. 2. Bencana sebagai alat kontrol. Akses bantuan bisa dipolitisasi, siapa yang memberi akses, dialah pahlawannya. Siapa yang dapat bantuan, siapa yang tersisihkan, semua itu bisa diatur secara politis. 3. Bencana sebagai peluang perubahan. Kadang tekanan publik pasca bencana bikin reformasi hukum, kebijakan, bahkan perubahan elite politik. Kalau kita pakai kacamata ini ke ASEAN, kelihatan banget nih. Banjir, topan, dan longsor bukan cuma urusan cuaca, tapi juga soal kekuasaan. Siapa yang dilindungi dan siapa yang jadi dikorbankan. Sekretariat ASEAN menyebut Asia Tenggara sebagai kawasan paling rawan bencana di dunia. Dengan lebih dari 50% kematian akibat bencana global pernah terjadi di kawasan Asia Pasifik, di mana ASEAN jadi salah satu epicentrum. Dalam laporan tren pembiayaan resiko bencana ASEAN, wilayah ini menyumbang 7,68% kematian bencana global dan kerugian 11,1 miliar US dollars hanya dalam periode 2015 sampai 2020. Studi resiko terbaru nunjukin Indonesia, Filipina, dan Thailand termasuk negara dengan resiko tertinggi untuk kematian, jumlah terdampak, dan kerusakan ekonomi akibat bencana. Jadi ketika kita ngomong politik bencana di ASEAN, kita sebenarnya ngomongin soal panggung kekuasaan di salah satu wilayah paling sering ketampol bencana di bumi. Jumlah korban gempa di Jepang bisa diminimalisir karena ada peraturan tentang bangunan tahan gempa. Mangrove restoration di Vietnam bikin desa-desa jadi tahan badai. Daerah yang ada mangrove-nya punya 80% lesser victims. Angka kematian akibat badai turun 99% di Bangladesh dibanding tahun 1970-an karena ada Cyclone Shelter Program. Gimana bisa kita memastikan daerah-daerah rentan terdampak untuk mengadopsi teknologi ini kalau nggak lewat kebijakan?
Nah, ASEAN sebenarnya tuh punya ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. Perjanjian hukum yang sebenarnya mengikat atau legally binding sejak 2009. Di agreement ini mengatur mengenai kerjasama pencegahan, respons, dan pemulihan bencana di kawasan. Secara kertas ini keren banget, udah ada standard operating procedure untuk mekanisme standby regional. Tim cepat tanggap seperti ASEAN, ERAT, dan kerja-kerja penguatan kapasitas negara-negara anggota. Ini secara kertas. Nggak cuma di Indonesia, banjir besar di Thailand Selatan menewaskan lebih dari 160 orang dan berdampak pada sekitar 3,8 juta penduduk. Perdana Menteri Thailand secara terbuka mengakui kegagalan respons pemerintah. Media dan oposisi mengkritik pemerintah yang dianggap salah memprediksi situasi, lambat merespons, dan buruk dalam koordinasi. Beberapa pejabat lokal bahkan diskors karena dianggap gagal menangani banjir. Buat kita, ini contoh jelas bagaimana bencana jadi panggung akuntabilitas politik. Ini bikin pemerintah terpaksa merespons bukan cuma ke korban, tapi juga ke opini publik. Contoh lagi, Malaysia juga kena banjir sepanjang 2025. Pemerintah pusat berulang kali menegaskan bahwa tidak ada korban banjir yang akan ditinggalkan. Dalam upaya kompensasi, tapi ada laporan tentang keterlambatan bantuan dan dugaan ribuan korban belum menerima haknya. Pola kayak gini tuh sering diangkat dalam studi tentang politik bencana. Siapa yang dapat bantuan duluan? Apakah distribusi sumber daya benar-benar berdasarkan kebutuhan atau dipengaruhi kedekatan politik mungkin, jaringan patronase, atau mungkin tekanan media? Jadi kalau kita tanya, politik bencana ASEAN ini lebih banyak talk atau walk? Walk the talk. Jawabannya, frameworknya udah benar. Tapi prakteknya masih sering kalah oleh kepentingan politik domestik. Mereka yang paling miskin justru harus membayar harga dari keputusan politik yang mereka enggak pernah ikut buat. Kita bisa cari tahu siapa yang memproduksi resiko, siapa yang menuai keuntungan, dan siapa yang nanggung semua kerusakannya. Di Thailand, kritik masyarakat atas lambatnya respons banjir memaksa Perdana Menteri untuk minta maaf di depan publik dan menjanjikan reformasi sistem. Di Vietnam, aktivisme publik dan figur publik setelah bencana dipakai untuk mengangkat isu legitimasi negara otoriter dan hak warga. Gimana kalau kita geser narasi dari bencana adalah takdir menjadi bencana adalah konsekuensi keputusan politik? Dari charity ke hak atas perlindungan, transparansi, dan keadilan iklim untuk tiap-tiap warga negara. Nggak seharusnya nyawa jadi harga yang harus dibayar untuk perubahan. Tapi karena sudah ada nyawa yang hilang, kita nggak boleh membiarkan kematian mereka sia-sia.